Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gagas Setia Nugraha, NRP 0823040041 dari kelas TP4B. Di sini saya akan mempresentasikan simulasi aliran eksternal melewati 4 silinder dari tugas besar mata kuliah metode numerik. Di sini nanti dalam PPT ada deskripsi, domain permasalahan, metode meshing, kondisi batas pada open form, hasil simulasi, dan terakhir kesimpulan. Untuk deskripsinya sendiri, pada dunia teknik, khususnya teknik perpipaan, memahami perilaku aliran fluida di sekitar objek tertentu merupakan hal yang sangat penting. Salah satu cara untuk menganalisis dan memahami perilaku aliran tersebut adalah dengan menggunakan Computational Fluid Dynamics atau CFD. CFD adalah metode berbasis numerik yang digunakan untuk mensimulasikan interaksi fluida dengan permukaan padat yang memungkinkan para insinyur untuk memprediksi bagaimana fluida akan berlaku dalam kondisi tertentu. Tugas ini bertujuan untuk memodelkan dan mensimulasikan aliran bolak-balik di sekitar 4 silinder menggunakan perangkat lunak yaitu Salome, OpenFOAM, dan ParaView. Studi ini sangat penting untuk memahami pola aliran dan interaksi antara silinder yang ditempatkan dalam aliran fluida yang bolak-balik, yang dapat ditemukan dalam berbagai aplikasi teknik termasuk penukaran panas, pengendalian polusi, dan desain struktur. Aplikasi dalam bidang keteknikan biasanya metode numerik ini digunakan pada dunia offshore. Metode numerik digunakan secara luas dalam rekayasa lepas pantai atau offshore untuk menganalisis berbagai fenomena fisik dan melakukan perhitungan yang kompleks. Beberapa contoh penerapannya termasuk analisis aliran fluida, perhitungan struktur, dan pemodelan sistem dinamis. Domain permasalahan dengan dimensi box yang searah sumbu X 35 satuan, sumbu Z 20 satuan, dan Y 1 satuan. Di tengah bangun tersebut terdapat 4 buah lubang dengan diameter 1 satuan, serta terdapat box kecil yang searah sumbu X 9 satuan, Z 9 satuan, dan Y 1 satuan. Jarak lubang pertama dari pusat koordinat bangun balok adalah 1,6 satuan dan membentuk sudut 45 derajat dari sumbu Y. Dan di sini ada data juga dari NRP saya menggunakan radius 1,6 dan diameternya 1. Dan di gambar juga sudah sesuai. Untuk metode meshing, mesh 1 menggunakan 3D algorithm, extrusion 3D, dan 1D algorithm, projection 1D hipotesis, source HG 1. Di gambar juga menunjukkan bahwa yang saya gunakan sudah sesuai. Untuk submesh 1 menggunakan NetGen 1D dan 2D dengan ukuran mesh maksimum size 1 dan minimum size-nya 0,05 dengan finishes very fine dan ukuran mesh pada silinder 0,025. Di gambar juga sudah sesuai. Untuk submesh yang kedua menggunakan width discretization dengan geometri ekstrusi 1 dan number of segment-nya 1. Untuk submesh yang ketiga menggunakan width discretization dengan geometri ekstrusinya 3 dan number of segment 1. Di sini menunjukkan informasi terkait mesh. Untuk tipe mesh-nya berbentuk prisma dan jumlah mesh yang didapatkan atau jumlah mesh dari hasil runningan saya
totalnya 85.410. Di sini ada kondisi batas pada oven bomb di folder P pada data phase cylinder 1, phase cylinder 2, phase cylinder 3, dan phase cylinder 4 menggunakan tipe zero gradient. Untuk atas bawah tipe simetri, inlet menggunakan tipe zero gradient, outlet tipe fixed value, dan value uniform 0. Untuk depan belakang tipe empty. Di sini ada folder U pada data U phase cylinder 1, phase cylinder 2, phase cylinder 3, phase cylinder 4 menggunakan tipe no slip, inlet menggunakan tipe uniform value, fixed value, tipe outlet top bottom menggunakan zero gradient, tipe depan dan belakang menggunakan empty. Dan di sini untuk transport properties NU-nya 0.07092198858. Untuk bendari di sini juga untuk bendari depan belakang menggunakan tipe NT, outlet menggunakan pad, atas menggunakan simetri, bawah juga simetri, inlet menggunakan pad, phase cylinder 1, phase cylinder 2, phase cylinder 3, phase cylinder 4 menggunakan tipe wall. Dan untuk kontrol dignya, untuk start time 0, end time-nya 200 detik, delta T-nya 0.005, breath control-nya runtime, breath interval 0.5, terus untuk max choose 1.0 dan max delta T 0.05. Dan ini hasil simulasi untuk plot contour vorticity-nya pada waktu 0.5 detik, 10 detik, 50 detik, 100 detik, dan 200 detik. Dan ini untuk plot kontur tekanan pada waktu 0.5 detik, 10 detik, 50 detik, 100 detik, dan 200 detik. Dan ini untuk plot koefisien CD terhadap waktu. Dan selanjutnya ini untuk plot koefisien CL terhadap waktu. Ini untuk RMS pada silinder 1, 2, 3, 4 pada waktu 100 detik hingga 200 detik. Untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan hasil simulasi aliran fluida melalui susunan 4 silinder berbentuk diamond, dapat disimpulkan bahwa setiap silinder menerima gaya hidrodinamika atau drag dan lift yang berbeda-beda, tergantung pada posisinya terhadap arah aliran dan pengaruh dari fenomena vortex shedding. Fenomena vortex shedding mulai aktif terbentuk pada sekitar waktu 10 detik dan berkembang secara stabil hingga akhir simulasi. Pelepasan pusaran atau pelepasan vortex yang terjadi secara periodik menyebabkan fluktuasi gaya hidrodinamika yang signifikan pada silinder-silinder yang terpapar langsung oleh aliran utama maupun oleh pusaran dari silinder lain. Sekian untuk presentasi yang bisa saya sampaikan terkait simulasi aliran dari 4 silinder dari mata kuliah metode numerik. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.